Halo adik-adik praktikan sekalian, selamat datang di Praktikum Instrumentasi Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan masuk ke dalam topik Instrumentasi Konservasi 2, di mana dalam praktikum kali ini kita akan mempelajari alat-alat yang biasanya digunakan dalam perawatan endodonti. Instrumen anestesi. Untuk instrumen anestesi, yang biasa kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah disposable syringe. Disposable syringe terdiri dari berbagai macam ukuran. Di antaranya ada yang 3 mili, 5 mili, dan 10 mili. Penggunaan disposable syringe hanya dapat digunakan satu kali pemakaian. Selanjutnya adalah ampul. Ampul berisi cairan anestesi yang akan digunakan pada saat sebelum perawatan. Instrumen isolasi. Instrumen isolasi digunakan untuk memberi perlindungan pada saat proses perawatan. Rubber dam sheet berbentuk seperti lembaran yang terbuat dari bahan karet yang berukuran 5x5 atau 6x6 inci. Fungsinya untuk memperjelas tampilan objek. Rubber dam stem berbentuk lembaran yang sama ukurannya dengan rubber dam sheet. Fungsinya untuk membuat cetakan gambar perkiraan letak gigi dalam rangkung rahang. Rubber dam punch fungsinya untuk membuat lubang pada rubber dam sheet. Pada rubber dam punch memiliki karakteristik pada bagian sini itu dapat diputar, yang memungkinkan kita untuk melihat seberapa besar ukuran yang akan kita buat. Contoh penggunaannya adalah rubber dam sheet disisipkan di bagian di bawah tuas atau di bawah jarum, kemudian tuasnya ditekan. Lalu akan terbentuk lubang yang kita inginkan. Rubber dam clamp. Rubber dam clamp berfungsi untuk menahan rubber dam sheet pada gigi. Biasanya terbuat dari bahan stainless steel atau plastik dan memiliki 4 tipe. Tipe yang pertama adalah butterfly tipe. Tipe yang kedua adalah tipe universal premolar clamp. Dan tipe yang ketiga adalah mandibula molar clamp. Dan tipe yang keempat adalah maxilla molar clamp. Rubber dam forceps. Fungsinya untuk memasang dan melepaskan rubber dam clamp. Karakteristik dari rubber dam forceps adalah pada ujungnya terdapat takik yang memungkinkan kita untuk memegang atau mengambil rubber dam clamp. Sedangkan pada handle-nya terdapat pengaturan atau pengunci yang memungkinkan kita lebih menstabilkan posisi pegangan. Rubber dam holder. Fungsinya untuk memegang rubber dam sheet. Bentukannya adalah berupa kerangka, biasanya terbuat dari logam atau plastik dan memiliki takik pada beberapa sudut. Wooden wedge. Fungsinya untuk menstabilkan pada saat penggunaan rubber dam. Wooden wedge terbuat dari kayu. Secara umum, untuk jenis bur sendiri itu ada 2 macam, yaitu metal dan juga diamond. Untuk jenis yang pertama adalah round bore. Round bore sendiri dikatakan round bore karena memiliki kepala berbentuk bulat atau round. Yang kedua adalah fissure bore dan taper bore. Untuk fissure bore, ukuran kepala sama besar. Sedangkan taper bore semakin ke atas, ukuran kepala semakin kecil. Yang ketiga ada endo access bore dan diamond bore. Keduanya merupakan bor yang sangat penting dalam proses preparasi.
karena untuk memperlebar akses ke saluran akar. Kedua ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Pada ujung diamendo boot itu non-cutting atau permukaannya halus, sedangkan untuk diamendo boot permukaannya kasar. Yang pertama ada barber brooch, memiliki karakteristik potongan-potongan yang seperti duri. Fungsinya adalah untuk mengambil jaringan pulpa dan debris. Selanjutnya, K-file. K-file memiliki penampang segi empat. Biasanya disimbolkan dengan bentuk segi empat pada handle. Fungsinya untuk memotong dan melebarkan saluran akar. Karakteristik lainnya adalah memiliki ulir yang rapat. Selanjutnya, ada rimmer. Rimmer memiliki penampang berbentuk segitiga yang dilambangi dengan simbol segitiga dengan ulir yang berjauhan yang berfungsi melebarkan dan membentuk saluran akar. Selanjutnya adalah H-file. H-file memiliki penampang yang bulat seperti pohon cemara. Fungsinya untuk menghaluskan saluran akar. Case Glidden Drill dan pisau rimmer memiliki karakteristik yang mirip. Untuk Case Glidden Drill, bagian kepala lebih pendek ketimbang pisau rimmer. Namun, kesamaan dari karakteristik dari Case Glidden Drill dan pisau rimmer adalah pada bagian ujung. Pada bagian ujung ini, banyaknya ulir menentukan ukuran dari Case Glidden Drill atau pisau rimmer tersebut. Apex locator berfungsi untuk menentukan panjang kerja atau jarak kerja ke apikal. Memiliki dua bagian yang menempel ke mukosa bukal yang berbentuk kail, sedangkan bagian yang untuk memegang file berbentuk jarum. Endodontic block berfungsi untuk mengukur penempatan rubber stop pada file. Biasanya berbentuk kotak dan memiliki kode ukuran dalam milimeter. Endodontic ring berfungsi untuk meletakkan file sementara pada saat proses perawatan. Dikatakan ring karena penggunaannya dengan cara diselipkan ke jari seperti menggunakan cincin. Endomotor digunakan pada saat proses preparasi bersamaan dengan rotary instrument. Keistimewaan dari endomotor adalah kecepatan dan putarannya dapat diatur. Smooth broach berfungsi untuk mencari orifice yang lebih kecil yang tidak dapat dijangkau oleh Endodontic Explorer. Merupakan finger instrument yang berbentuk menyerupai jarum. Pro-taper. Karakteristik dari pro-taper sendiri adalah penampangnya berbentuk segitiga cembung jika dibelah. Kemudian, untuk tipnya membulat seperti parabola dan sifatnya non-cutting. Fungsi dari pro-taper sendiri adalah untuk membentuk saluran akar. Selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk proses irigasi saluran akar. Yang pertama adalah endodontic aspirating tip. Dan yang kedua adalah endodontic irrigating tip. Paper point. Paper point digunakan untuk mengeringkan saluran akar setelah proses irigasi. Karakteristik paper point sendiri adalah bentuknya panjang dan terbuat dari bahan menyerupai kertas. Paper point sendiri memiliki beberapa ukuran. Semakin besar ukuran, semakin besar diameter dari paper point. Endodontic locking plier memiliki karakteristik yang mirip dengan pinset, namun perbedaannya adalah pada bagian tengah itu memiliki pengunci dan pada bagian ujung memiliki takik yang memungkinkan agar pada saat pemegangan paper point atau getah perca lebih stabil. Instrumen resin lentulo yang memiliki karakteristik seperti per atau besi berulir yang lentur. Fungsinya untuk mengaplikasikan pasta filler ke dalam saluran akar. Biasanya lentulo dipasang pada low speed handpiece. Plastis instrument. Plastis instrument memiliki karakteristik double-ended atau
Working end-nya berada di kedua sudut atau kedua ujung. Plastis instrumen berfungsi untuk mengambil dan mengaplikasikan bahan. Karakteristik utama lainnya adalah kedua working end-nya atau kedua enditnya itu pipih. Kemudian ada ball aplikator. Ball aplikator berfungsi untuk kondensasi dan juga membawa bahan. Ukuran ball aplikator biasanya lebih kecil ketimbang hand instrumen lainnya. Instrumen obturasi atau pengisian saluran akar. Guta perca. Guta perca merupakan bahan pengganti saluran akar. Karakteristiknya adalah untuk guta perca, semakin tinggi angka yang tertera pada sini, maka semakin besar diameter dari guta perca. Karakteristik guta perca lainnya adalah bentuk guta perca memanjang. Kemudian, jika dilihat perbandingan antara guta perca dengan nomor kecil dan nomor besar, tampak terlihat berbeda untuk diameter ukurannya. Spreader dan plugger terdiri dari dua bentuk. Yang pertama ada hand instrument dan yang kedua ada finger instrument. Keduanya sama-sama digunakan dalam proses obturasi. Spreader memiliki karakteristik working and runcing. Fungsinya adalah untuk kondensasi secara horizontal dan lateral. Selanjutnya ada plugger. Plugger fungsinya untuk kondensasi secara vertikal dengan karakteristik working end-nya tumpul. Glass plate dan semen spatula. Glass plate dan semen spatula digunakan untuk mencampurkan bahan-bahan, khususnya bahan lining atau dasar dan juga bahan zinc fosfat. Selanjutnya adalah agate spatula. Agate spatula digunakan juga untuk mencampurkan bahan. Biasanya bahan yang dicampurkan agate spatula dan paper pad adalah semen ionomer kaca atau SiK. Nah, itu tadi merupakan alat-alat dan bahan yang biasanya dipakai dalam perawatan endodontik. Selamat belajar, sampai jumpa.